Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rivaldo Hunter dan juga Arzan. Welcome back. Jadi di video kali ini kita berdua akan sharing nih tentang sejuta manfaat berkebun di rumah. Yes, manfaatnya banyak banget yang kita rasakan. Ya Zan ya. Jadi yuk kita mulai aja membahas satu persatu. Kenapa? Kakinya kepleset. Jadi yang pertama adalah jelas berkebun itu manfaat pertamanya adalah bikin kita sehat. Gimana enggak ya? Jadi memang kalau pagi-pagi kita berkebun ya kita juga bisa sambil berjemur matahari. Terus airnya. Terus kemudian kalau berkebun juga kita motongin rumput gini nih. Wah, dalam satu kebun aja bisa sejam gitu ya, motongin rumput-rumput begini doang. Itu kerasa banget olahraganya ya. Kemudian apalagi aktivitas fisiknya. Kalau teman-teman ingat, saya nanam jambu Jamaika itu butuh proses hampir 1,5 jam ya buat ngali, kemudian masukin, beresin segala macam sampai jadi berdiri seperti ini. Kemudian, nah kalau misalnya berbicara dengan ini lidah buaya, ini kerjaannya banyak banget ya, termasuk memindahkan bibit-bibit atau tunas-tunas yang sudah besar, kemudian juga repotting kalau dia sudah semakin besar juga dipindah lagi. Misalkan di sini kalau sudah mulai besar kita pindahkan ke tempat yang lebih besar lagi potnya, dan banyak segala macam ya. Kemudian itu manfaat yang pertama, yaitu untuk kesehatan ya, jelas banget. Jadi ada aktivitas fisik di situ. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari untuk kesehatan mental, kesehatan jiwa. Berbagai macam penelitian menyatakan bahwa orang yang suka berkebun itu jauh lebih sehat secara rohani, kemudian secara pikirannya lebih fresh, nggak gampang stres ya, karena kan melihat hal-hal yang hijau-hijau begini. Terus kenapa saya? Oh, ada lidah buaya, saya menunjukin lidah buaya. Terus kita sering di alam gitu ya, dengan berhubungan dengan tanaman-tanaman seperti ini, merawat mereka dari kecil sampai besar, jadi less stressful. Itu yang kedua. Masih banyak lagi, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan sumber makanan yang sehat juga. Kalau misalnya kita menanam laba-laba, wah ada laba-laba, yuk kabur. Terus yang selanjutnya adalah ya kita bisa jadi sumber makanan sehat gitu ya. Ini kemarin kalau ada yang lihat instastory saya, ini pohon jambu biji Australia yang daun merah dipanen sama Arjan, dimakan gitu ya. Ada satu buah lumayan bisa dimakan. Terus kita juga bisa nanam misalkan ini daun bawang, ini sudah 3 kali panen gitu ya, padahal dalam satu pot doang loh. Terus ada yang pernah lihat instastory saya juga, kita beberapa kali manen kangkung. Ini kangkung yang sama, ini sudah dipanen sekitar 2 kali gitu ya. Kemudian juga di sini nih ada nanam mangga masih kecil, ini sisa. Ini jambu kristal, ini sudah ada buah 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa menanam tanaman yang sehat juga, bisa jadi sumber makanan sehat untuk kita. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tentu saja kita menyumbang ruang terbuka hijau ya. Tahu sendiri di zaman sekarang rumah-rumah itu kan jarang banget yang ada, jarang ada ininya ya, tanamannya ya. Ataupun kalaupun ada cuman pot-pot doang. Kalau misalkan kita nanam rumput seperti ini, terus nanam apa aja, jeruk, terus alpukat dan lain sebagainya ya, kita ruang terbuka hijau di depan rumah kita at least gitu bertambah ya. Penyerapan air hujannya juga bertambah ya gitu. Nah apalagi kalau
Oh iya, Arjan mau berkebun tuh. Jadi anak kecil juga suka berkebun. Pinjam satu papa sekopnya. Yuk, sekop yang bagian dalam yuk. Sini, sekop dulu. Ya, manfaat berikutnya kita juga katanya berdasarkan beberapa penelitian, orang yang suka berkebun itu ketika tua nanti lebih bagus daya ingatnya, atau lebih tepatnya berdasarkan penelitian tersebut, orang tua yang umur 60-70 tahun, bedanya yang suka berkebun dan nggak suka berkebun itu, yang suka berkebun itu lebih tidak cepat pikun, daya ingatnya lebih tajam gitu ya. Mungkin ada kaitannya dengan aktivitas kesehatan juga kali tadi, aktivitas kesehatan, terus sumber makanan yang jelas, yang memang kita tahu nih tanpa pestisida gitu, organik dan lain sebagainya, yang kita tanam sendiri dari awal sampai akhir. Jadi memang sejuta manfaatnya banyak sekali ya, ya berjuta-juta lah ya. Contoh manfaat lainnya adalah bisa bikin kita bahagia dan juga sekaligus lebih menjaga alam gitu, asik. Jadi misalkan contohnya ini adalah jeruk lemon. Nah ini sempet habis banget seluruh daunnya, habis gara-gara banyak kupu-kupu. Seneng banget sih banyak kupu-kupu, cuman akhirnya banyak ulat juga kan. Jadi habis semuanya, termasuk jeruk purut juga yang kecil itu. Dan akhirnya awalnya ada di situ dan semuanya kita pindahkan ke pot dan kita rawat dengan baik. Akhirnya itu tumbuh kembali, jadi yang sebelumnya udah hampir mati jadi tumbuh kembali, dan itu bikin bahagia banget, bisa bikin kita semakin peduli dengan apa yang kita miliki, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu mungkin contohnya adalah kita bisa menjadikan rumah kita sebagai daerah serapan air ya, membantu untuk menyerap air juga pada saat hujan, musim hujan seperti ini ya. Misalkan saya sempat share video tentang cara membuat biopori juga. Ini ada 2 biopori yang saya buat, sekaligus juga bikin tempat. Ya ini asal-asalan sih bikinnya, tapi ya lumayan lah ya, untuk bisa bikin kompos juga. Jadi banyak sekali gitu. Pokoknya berkebun ini memiliki sejuta manfaat. Bisa bikin senang juga, bisa berkebun sama Arzan dan sama Mama Arzan juga. Cuma Mama Arzan kan sering nggak pakai kerudung di rumah, jadi jarang nongol di video. Kalau ada yang nanya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Nih saya dan Arzan keringetan ya, Zan? Keringetan. Terima kasih sudah menonton. Like, komen, dan juga subscribe. Dah. Cium apa? Bye.